Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhaniananda Surbakti dari Universitas Pancabudi, Prodi Manajemen dengan NPM 23153109192. Saya akan membahas tentang topik penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara. Sebelum kita masuk ke topik yang utama, lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa itu UMKM, jenis dan fungsinya. Yang pertama adalah memahami pengertian dari UMKM. Pada dasarnya, UMKM adalah sebuah bisnis atau usaha produktif yang dijalankan secara perorangan, kelompok, rumah tangga atau badan usaha kecil yang memenuhi standar sebagai usaha mikro. Jadi bisa disimpulkan bahwa UMKM ini sebagai sebuah bisnis yang dikelola oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Selain memahami UMKM, kamu juga perlu mengetahui berbagai macam jenis dan fungsi dari UMKM itu sendiri. Jenis UMKM. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Itu sebabnya untuk mempermudah pelaku UMKM di Indonesia hingga saat ini, bisnis produktif tersebut dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada usaha kuliner. Berdasarkan pengertian UMKM, maka jenis usaha produktif ekonomi yang pertama dan banyak sekali diminati oleh berbagai kalangan adalah usaha kuliner. Pasalnya, jenis usaha kuliner ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kita juga bisa menjual berbagai macam makanan jadi atau dalam bentuk frozen food, minuman, hingga bahan baku. Yang kedua ada usaha fashion. Jenis UMKM yang kedua bergerak di bidang fashion yang meliputi pembuatan dan penjualan pakaian dan semua penunjang mulai dari aksesoris, topi, hingga alas kaki. Tidak perlu harus memproduksi sendiri barang fashion yang akan dijual. Kamu bisa berperan sebagai pelaku UMKM dengan cara menjadi reseller, dropshipper atau impor pakaian thrifting. Yang ketiga ada usaha kecantikan. Jangan hanya sekedar memahami pengertian dari UMKM tanpa mengetahui jenis usaha yang akan dipilih. Buat yang suka dandan, tidak ada salahnya jika memilih jenis usaha kecantikan. Kita bisa berjualan berbagai produk kecantikan tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun produk dari luar negeri, seperti perlengkapan make up, skincare, dan lain sebagainya. Yang keempat ada usaha agribisnis. Jenis UMKM keempat bergerak di bidang pertanian yang meliputi penjualan dan produksi pertanian. Untuk bisa menekuni usaha agribisnis, ini bisa dibutuhkan modal tanah yang cukup luas. Tenang, kamu bisa memanfaatkan perkarangan rumah dan menyulapnya menjadi lahan agribisnis dengan omset yang menguntungkan. Beberapa produk agribisnis yang bisa kamu jual diantaranya adalah pupuk, hasil kebun, bibit, tanaman, pot, alat berkebun, dan hasil tani lainnya. Yang terakhir adalah usaha otomotif. Jenis usaha kelima yang bergerak di bidang otomotif yang saat ini tengah banyak diincar oleh kalangan muda. Tidak harus membuka bengkel atau menjual suku cadang kendaraan. Kita juga bisa membuka usaha tempat pencucian mobil atau motor, rental mobil atau motor, atau jual beli aksesoris untuk kendaraan seperti speaker, jok, mobil, holder HP, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi dari UMKM itu sendiri. Selain mengetahui pengertian UMKM dan berbagai jenisnya, kita juga perlu mempelajari apa fungsi dari UMKM itu sendiri. Ada 5 fungsi penting dari UMKM, yaitu memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara sekaligus menghidupkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Kedua, membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga angka pengangguran menjadi berkurang. Ketiga, menciptakan sistem ekonomi bagi masyarakat yang lebih merata. Keempat, mendukung perekonomian di Indonesia saat dihadapkan. Terakhir adalah meningkatkan devisa negara kita Indonesia. Nah, dari penjabaran tersebut bisa kita simpulkan, sebenarnya kegiatan pemberdayaan UMKM sangat cocok menjadi senjata dalam menghadapi kemiskinan yang ada di Sumatera Utara ini. Bukan hanya Sumatera Utara saja, bahkan Indonesia sekalipun. Akan tetapi, banyak faktor yang menghambat kegiatan tersebut. Salah satunya tak lain dan tak bukan adalah tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kita ini.
Menurut saya, langkah yang tepat dalam mengatasi kemiskinan adalah membasmi KKN ini terlebih dahulu. Setelah terbasmi, barulah tugas pemerintah memberikan edukasi tentang tata cara masyarakat yang ingin membuka usaha dengan skala mikro. Mungkin dengan keefektifan dari pemberdayaan UMKM ini bisa meminimalisir angka kemiskinan. Sedikit tanya jawab, berapa sih anggaran yang diperlukan? Untuk angka pasti dalam memaksimalkan program ini belum jelas pasti berapa jumlahnya, tapi diperkirakan besar dikarenakan mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang besar di Indonesia. Siapa saja yang ikut andil dalam program ini? Menurut saya, seluruh masyarakat dan pemerintah seharusnya ikut serta dalam menjalankan program ini. Demikian video yang saya buat tentang cara meminimalisir angka kemiskinan di Sumatera Utara. Saya Farhan Yananda Surbakti dengan NPM 23153310192 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.